Kembali ya dalam proses belajar akuntansi bagi yang mencintai akuntansi. Kita berharap ilmu yang kita pelajari ini bisa membawa rezeki buat kita. Dengan pelajaran ini kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang kalian idam-idamkan. Terserah mau kerja di instansi pemerintah atau kerja di swasta, ya. Kerjanya tidak perlu berat tapi gajinya besar. Amin. Oke. Tidak cukup amin, kalian harus berusaha, kerja keras, ya. Tidak ada orang yang tidak bisa, tidak ada orang yang bodoh, yang ada tuh orang yang tidak mau berusaha dan tidak mau kerja keras. Baik teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas jurnal penyesuaian, kemudian nanti dilanjut dengan neraca lajur dan laporan keuangan. Metode yang digunakan menggunakan metode fisik, ya. Nah, karena menggunakan metode fisik, otomatis kita harus membuat jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagangannya. Kemudian untuk persediaan barang dagangannya menggunakan metode ikhtisar rugi laba. Ada di dalam soal, ada di permintaan. Baik buat teman-teman yang mempelajari akuntansi lewat YouTube ini ataupun yang belajar secara langsung di kelas yang Bapak cintai ini dengan murid-murid yang cantik-cantik walaupun mungkin pagi tadi ada yang lupa mandi. Ada yang ganteng-ganteng atau mungkin tadi pagi ada yang lupa mandi juga. Tapi tetap semangat ya. Bapak lihat semuanya ganteng-ganteng. Cuman sayang matanya tinggal 5 watt. Oke. Sebelum kita mengerjakan jurnal penyesuaiannya, kita buat dulu lembar kerjanya ya. PD berkah. Ya. Semoga hidup kalian diberkahi oleh Tuhan. Ya. Kemudian sini kita tulis adjustment. Periode. Per saja. 31 Desember 2019 ya ikut soal 2019. Oke. Ini tanggal, keterangan, referensi debit kredit. Kita mulai dengan Desember ya. Desember tanggal berapa tuh? Desember 31. Nah, di sini ya. Ini kita buat versi baru, 31-nya di sini saja. Nah, kemudian di sininya baru kita tulis untuk yang A-nya. Nah, ya, jadi A di sini. Oke, kita mulai ya AJP yang pertama. Persediaan barang dagangan per 31 Desember 2019 senilai 15.500.000. Ini persediaan apa nih? Akhir. Awalnya ada di mana? Pinter. Awalnya ada di neraca saldo. Ingat, yang di neraca saldo ini adalah persediaan awal dan di akhir ini adalah yang akhir ada di data penyesuaian. Pada saat kita membuat jurnal penyesuaian, yang harus kalian ingat dengan baik adalah data neraca saldo dengan data penyesuaian itu ibarat mata uang. Dua-duanya sama diperlukan. Ya, kamu bayangkan mata uang tuh kalau sebelah ada sebelah kosong berarti uang palsu. Laku enggak? Tak laku. Ya, oke, baik. Yang pertama ya, persediaan barang dagangan tadi menggunakan metode apa? Ikhtisar rugi laba. Yuk kita mulai. Jurnal yang pertama, income summary di debit. Income summary di debit, kemudian kreditnya. Merchandise inventory. Oke. Ya. Ini awal akhir. Awal, berarti awalnya lihat di neraca saldo. Persediaan awalnya sebesar 13.750.000. 13.750.000. Oke, tinggal di copy saja. Dah. Berikutnya mencatat persediaan akhir. Berarti persediaan akhir jurnalnya. Income summary di debit. Merchandise inventory di debit. Income summary di kredit. Uangnya berapa duit? Ngambilnya di mana? Iya, di dalam data penyesuaian 15.500.000. 15.500.000. Oke. Yap, sudah. Ya. Kalau kalian baru belajar awal-awal gini, bukan waktunya kalian memahami jurnal ini. Jangan. Kalau kamu nunggu ini paham, kamu tak bisa menjawab. Yang benar, hafalkan dulu bagan jurnalnya. Kalau kamu sudah hafal bagan jurnalnya, ada soal, kamu pasti bisa jawab. Kalau kamu nunggu paham dulu, nunggu datang soal, sementara kau tak paham. Bisa enggak kau menjawab? Hafalkan soal bagan jurnalnya.
Jurnal penyesuaian persediaan barang dagangan dengan menggunakan metode ikhtisar rugi laba. Mencatat persediaan awal, jurnalnya income summary di debit, merchandise inventory di kredit. Mencatat persediaan akhir, jurnalnya merchandise inventory di debit, income summary di kredit. Nah, uangnya awal ambil di neraca saldo, akhir ambil di data penyesuaian. Beres. Paham nggak kamu tuh jurnalnya? Kamu belum paham, tapi kamu sudah hafal bagian jurnalnya. Kamu sudah bisa menjawab. Pak, kapan kami mau paham? Pahamnya nanti akan timbul ketika kamu sering-sering latihan. Kalau cuma latihan 1-2 kali, jangan berharap paham. Oke, berikutnya B. Perlengkapan yang masih ada. Tahu arti yang masih ada? Tahu apa yang masih ada? Ya, yang belum dipakai, yang masih ada. Oke. Pada saat kalian membaca perlengkapan, jangan kalian fokus dengan baca perlengkapan. Jangan. Baca dulu perlengkapan. Tanya pada diri kita, ini perlengkapannya catat sebagai apa ya? Untuk menentukan perlengkapannya dicatat sebagai apa? Lihat di mana? Lihat di neraca saldo. Kita lihat di neraca saldo. Apakah tertulis perlengkapan atau tertulis beban perlengkapan? Oh, ternyata tertulis perlengkapan. Ada perlengkapan toko, ada perlengkapan kantor. Berarti perlengkapannya dicatat sebagai harta. Kalau dicatat sebagai harta, berarti jurnal penyesuaiannya. Kalau dicatat sebagai harta, berarti jurnal penyesuaiannya. Iya, berarti store. Store, surplus, expend di debit, kreditnya apa? Store supplies. Kata kuncinya ingat enggak? Tadi dicatat sebagai apa? Berarti kata kuncinya, jika dicatat sebagai harta, maka yang dicari yang sudah menjadi biaya. Yang masih ada 800.000. Dulu perlengkapan kita di dalam neraca saldo berapa? 1.800.000. Berarti yang terpakai berapa? Perlengkapan toko, 2.100.000. Berarti yang terpakai berapa? 1.300.000. Masukkan di sini 1.300.000. Oke, ya. Kita ulang lagi untuk yang satunya. Ceritanya masih sama. Office supplies, perlengkapan kantor. Dicatat sebagai apa itu? Harta juga. Berarti jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya. Iya. Office supplies, expend di debit. Kemudian kreditnya. Ya, office supplies. Dicatat sebagai apa tadi? Harta. Berarti kata kuncinya, jika dicatat sebagai harta, maka yang dicari yang sudah menjadi, yang masih ada 750.000. Berapa suplai seluruhnya yang masih ada tadi? 1.800.000. Kurangkan. Berarti 1.800.000 dikurang dengan 750.000. Berarti yang sudah menjadi biaya 1.050.000. Itu ya. Kembali Bapak tegaskan kembali. Teman-teman, kalau kalian ingin membuat jurnal penyesuaian yang model perlengkapan seperti ini, kan ada 2 metode pencatatan. Ada yang dicatat sebagai harta, ada yang dicatat sebagai biaya. Kalau teman-teman nunggu paham dulu, baru mau jawab, bakalan tak paham-paham. Yang aman lakukan seperti tadi. Hafalkan dulu bagannya, hafalkan kata kuncinya. Kalau kamu sudah hafal jurnalnya, sudah hafal kata kuncinya, ada soal kalian sudah bisa membuat jurnalnya. Pak, kapan kami akan paham cara membuat jurnalnya? Setelah kalian sering-sering latihan. Jangan berharap 1 soal, 2 soal langsung kalian paham. Jangan berharap. Ya, minimal kalian latihan 7-8 soal baru kalian akan memahami mengapa begitu, mengapa begini. Begitu ya? Oke. Ini kita buat mudah, teman-teman. Akuntansi ini kita buat mudah. Akuntansi itu tidak sulit. Yakin. Tetapi kalau dibilang akuntansi melelahkan, Bapak percaya. Dan itu sama-sama. Kalau orang mengerjakan akuntansi sampai lupa makan, itu berarti kamu sudah cinta benar, suka benar dengan akuntansi. Tetapi kalau akuntansi lupa kalian kerjakan, itu berarti kamu bunuh diri. Tak kepingin kau bisa akuntansi. Nah, itu ya. Jangan bikin sakit
diri sendiri. Ada tugas, kerjakan. Ada tugas, kerjakan. Cicil dikit-dikit. Kalau pulang ke rumah malas, kerjakan di sekolah. Minta jemput sama orang tua agak sedikit terlambat. Di sekolah aman, ruang ber-AC. Nyaman kan di kelas. Tuh, ya, pulang ke rumah, kamu udah pulang ke rumah, lempar tas, ya. Lihat tempat tidur, memanggil kan. Ayo sini baring, ayo sini baring. Ya udah baring, selesai. Ya, di rumah godaannya banyak. Oke, kita lanjut. Yang ketiga. Asuransi yang telah dipakai sebesar 2.400.000. Nah, sama. Lihat neraca saldonya. Apakah tertulis asuransi dibayar di muka atau tertulis beban asuransi? Berarti asuransinya dicatat sebagai apa? Harta. Oke, harta ya. Berarti kita buat jurnal penyesuaiannya. Insurance expense di debit, kreditnya Private insurance dicatat sebagai harta. Berarti yang dicari yang sudah menjadi biaya. Asuransi yang kita bayar 1.800.000. Betul? Terus apa kata data penyesuaiannya? Asuransi yang telah dipakai. Asuransi yang telah dipakai sebesar 2.400.000. Kecelek kita dengan soalnya nih. Asuransi dibayar di mukanya 1.800.000. Asuransi yang telah dipakai 2.400.000. Nah, dah. Mana itu jurnalnya itu? Anggap soalnya seperti itu ya, jangan kita ralat ya. Boleh? Nggak kita ralat nih. Ayo kita jangan ralat ya, biar ada pengetahuan sedikit. Ini seharusnya soalnya ini bukan 2.400.000 ini 1.400.000. Nah, kalau tidak diralat boleh, bisa masih dikerjakan. Asuransi yang telah terpakai 2.400.000, padahal baru kita bayar 1 juta. Kita bayar berapa? 1.800.000. Yang dipakai 1 juta, berarti kita ada utang dong. Ini jurnalnya begini. Ini caranya jurnalnya ya. Sorry. Apa tuh tadi? Asuransi ya. Insurance expense di debit ya. Berapa nih? Tadi asuransi dibayar mukanya berapa? 1 juta? Bukan. Di data neraca saldonya. 1.800.000. Nih, boleh. Tidak ada salahnya, masih bisa kita kerjakan. 1.800.000. Padahal biaya asuransinya katanya berapa? 2.400.000. Apalagi kurangnya? Ya. Udah tinggal masukkan saja. Insurance payable. Kurangnya berapa? 600.000. Tidak masalah, boleh. Tidak ada yang salah. Berarti itu masih terhutang. Itu ya. Oke, teman-teman, ini sekedar pengetahuan. Ingat ya, ini sekedar pengetahuan. Tentulah di usia kalian ya, yang baru belajar akuntansi, masih berada di kelas 1, tentu ini bukan pelajaran yang menjadi target dan capaian buat kalian. Oke, makanya soal ini kita coba revisi, ini kita rubah nih. Angka ini kita rubah menjadi 1 juta. Oke, nih 1 juta ya. Silakan dirubah di soal kalian juga, 1 juta. Kalau tidak dirubah, nih jurnalnya. Cuman ini bukan pekerjaan buat kalian. Terlalu jauh. Ya. Nanti logika pikirnya terlalu jauh masih. Oke. Baik ya. Kita kembali ke aslinya ya. Yang asuransi nih. Kita sudah perbaiki soalnya. Asuransi yang telah dipakai 1.400.000. Ya. Berarti tadi asuransinya dicatat sebagai apa? Harta. Berarti yang dicari yang sudah menjadi... Yang sudah jadi biaya berapa? 1.400.000. Nah, di sini cukup tulis 1.400.000. Ya. Yang ini nggak pakai ya. Ini nggak pakai. Ini hanya tadi sudah dijelaskan sekedar pengetahuan. Selanjutnya, beban sewa.
Beban sewanya dicatat sebagai apa? Hah? Beban sewa. Sewanya dicatat sebagai apa? Harta. Lihat tuh. Sewa dibayar di muka. 3.600.000. Data penyesuaiannya apa katanya? Beban sewa tahun 2009 2.400.000. Berarti jurnal penyesuaiannya. Rent expense di debit, kemudian kreditnya. Private rent di kredit. Berapa duitnya? Jika dicatat sebagai harta maka yang dicari yang sudah menjadi biaya 2.400.000. Selanjutnya, iklan yang sudah diterbitkan senilai 400.000. Iklannya dicatat sebagai apa? Harta. Kita cari mana? Adakah iklan dibayar di muka? Ada ya. Iklan dibayar di muka 600.000. Iklan yang sudah menjadi biaya 400.000. Berarti jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya. Ya, advertising expense. Kreditnya private. Berapa duit? Jika dicatat sebagai harta maka yang dicari yang sudah menjadi biaya 400.000. Oke. Kemudian yang F, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan sebagai berikut. Kendaraan 4.500.000, peralatan 2 juta. Ingat ya, yang namanya penyusutan, jurnalnya pasti. Beban penyusutan, akumulasi penyusutan. Dua kata itu wajib ada. Beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit. Wajib ada. Jadi kalau kata-katanya kurang, salah. Kalau kendaraan berarti beban penyusutan kendaraan di debit, akumulasi penyusutan kendaraan di kredit. Yang peralatan, beban penyusutan peralatan di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Gitu ya. Pak, enak nih Pak, enggak perlu ngitung. Iya, itu udah. Itu bagian kalian seperti ini. Nanti begitu di kelas 2, ada pelajaran berikutnya namanya akuntansi aktiva tetap. Baru kalian nanti disuruh menghitung nilai penyusutannya berapa. Pakai metodenya. Ada metode garis lurus, ada metode angka tahun, dan lain itu nanti kelas 2. Ketika kita di kelas 1, cukup yang sederhana. Angka sudah disiapkan. Tapi ingat, di kelas 1 inilah kalian harus memahami konsep dasarnya. Seperti tadi Bapak katakan, jurnal penyusutan aktiva tetap harus beban penyusutan, akumulasi penyusutan. Itu konsepnya, itu jurnalnya. Itu ya. Baik, kita masuk ya ke jurnal yang pertama untuk kendaraan. Beban penyusutan kendaraan, berarti vehicle ya. X, expend di debit, kemudian akumulatif debt, vehicle ya. Oke, buat yang mungkin menyaksikan YouTube ini ya, kalau misalnya ada tulisan yang salah, harap maklum, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Oke, berapa duitnya nih? Berapa duitnya? 4.500.000. Oke, ini kita buat satu-satu ya. 4.500.000. Kemudian yang berikutnya, peralatan ya. Peralatan, equipment. Nah, peralatan atau equipment. Peralatan atau equipment. Jurnalnya sama. Ya. Uangnya berapa? 2 juta. Oke, sudah. Ya.
Jadi kalian tinggal ingat ya, oh penyusutan aktiva tetap jurnalnya, beban penyusutan, akumulasi penyusutan. Kalau gedung, beban penyusutan gedung, akumulasi penyusutan gedung. Itu. Ya. Diingat, dihafalkan. Barulah setelah kalian ingat, setelah kalian hafalkan, baru akan timbul kepahaman dari kalian. Kalau kalian sudah mulai paham, tak perlu lagi kalian menghafalkannya. Kenapa? Sudah otomatis. Ya, otomatis akan keluar dengan tersendirinya. Dari mana kepahaman itu datang? Kepahaman itu datang karena kita sering melakukan latihan. Selanjutnya yang G ya. Beban yang masih harus dibayar. Nah ya, ini beban yang masih harus dibayar. Tahu arti yang masih harus dibayar? Iya, terhutang. Tahu apa yang artinya terhutang? Yang harus dibayar itu ya. Tahu yang harus dibayar? Yang terhutang. Iya. Beban yang masih harus dibayar itu adalah beban-beban yang sudah menjadi beban-beban yang sudah kita pakai atau beban-beban yang sudah kita nikmati. Ya, yang sudah kita nikmati atas pengorbanan beban tersebut tapi belum kita bayar. Itu disebut dengan beban-beban yang terhutang. Kita karyawan udah kerja, gaji belum kita bayar, ya kan? Listrik, air udah kita pakai tapi belum kita bayar. Itu namanya yang terhutang. Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Beban gaji toko, berarti itu ya. Store, salaries, expense. Terus, apa lagi? Office, salaries, expense. Apa lagi? Ya, salaries, payable. Belum lah. Ada tuh, ada listrik tuh. Apa itu? Air dan listrik ya, water. Electricity. Berarti ini expense payable aja. Expense payable. Atau accrued expense juga boleh. Ini expense payable kan umum. Expense itu biaya, payable utang itu biaya terhutang. Boleh. Ya, lebih ini 250.000. Oke. Kemudian nih berapa nih? 100.000 ya. 102, 125. Jumlahnya jadi berapa? 475 ya. 475. Oke, selesai. Ya. Segini kembali tulis Desember tanggal 31. Keterangannya amount, jumlah. Oke, silakan dijumlahkan. Untuk menyingkat waktu Bapak bantu menjumlahkannya. Ya, kita besarkan ya. Oke. Baik. Ini jurnal penyesuaiannya sudah kita selesaikan. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan jurnal penyesuaian yang sudah kita bahas ini. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan, silakan. Cara mudah untuk mempelajari jurnal penyesuaian adalah dengan menghafalkan bagan-bagan jurnalnya. Ya, di materi sebelumnya sudah disampaikan tuh, materi jurnal penyesuaian, ada perlengkapan dicatat sebagai harta biaya. Kemudian ada biaya dibayar di muka dicatat sebagai harta biaya. Ada pendapatan diterima di muka, ada yang dicatat sebagai pendapatan, dicatat sebagai hutang. Silakan itu sering dibaca-baca untuk memudahkan kalian di dalam melakukan atau membuat jurnal penyesuaian. Kalau jurnal penyesuaian yang kalian buat salah, otomatis laporan keuangannya juga salah. Oke, terakhir silakan ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjutkan ke proses pembuatan raca lajur. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Pastikan catatan kalian jangan ketinggalan, jangan keteteran. Ya, pastikan. Buat catatan serapi dan sebagus mungkin. Kalau catatan kalian rapi, bagus, kalian tidak akan malas untuk membacanya.
Tapi kalau catatan kalian out-outan, kalian akan malas untuk membacanya. Jadi malas untuk belajarnya. Ya. Oke, lakukan yang terbaik buat diri kalian sendiri. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan berhubungan dengan berhubungan dengan jurnal penyesuaian yang sedang kita bahas, silakan untuk yang berikutnya susunlah neraca lajurnya. Ya, susunlah neraca lajurnya. Baik. Untuk orang-orang yang mencintai akuntansi dan suka mempelajari akuntansi, demikian YouTube kita di pagi hari yang cerah ini. Ya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya.